Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Ya, siapa di sini yang mau hidup, saudara? Ya, amin, saudara. Hidup di sini ada Zoe, saudara. Kehidupannya Allah, di mana hati saudara itu punya kehidupan. Karena tidak semua orang hidup itu hidup, saudara. Ada orang hidup sudah mati rasanya. Ya, kemarin saya baca berita sudah di Jepang, saudara, adalah satu-satunya negara di mana penduduknya paling tidak berharap umur panjang. Mereka rata-rata 100 tahun. Dan mereka ada satu-satunya negara. Mereka nggak expect, mereka nggak berharap mereka punya usia panjang. Karena mereka merasa hidup nggak berguna, saudara. Ya, mereka hidup nggak tahu untuk apa sampai usia tua, saudara. Terbalik, saudara. Jadi saudara lihat ya, saudara ya, bahwa saudara yang membuat kita hidup itu, saudara, bukan karena saudara punya uang, bukan karena saudara punya segala kebutuhan materi yang membuat saudara dan saya hidup punya arti, karena kita punya Roh Allah dalam diri kita. Roh Allah yang memberikan kita tujuan. Roh Allah yang memberikan hidup kita punya arti. Amin, saudara. Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa, dan Yesus datang supaya kita punya hidup dan hidup berlimpahan, hidup yang punya arti, hidup yang punya panggilan, hidup yang punya tujuan, hidup yang bisa jadi berkat dan dampak bagi orang lain. Amin, saudara. Ya. Ini yang hidup yang kita mau. Kita mau hidup berkelimpahan. Pertanyaannya gimana gitu, saudara? Saya waktu baru bertobat, saudara ya, saya bingung, saudara ya, karena nggak ada orang bimbing saya gitu, saudara ya. Karena saudara, orang bilang gini ya, saudara, wah, saudara ya, jika oleh dosa satu orang, saudara, ya, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan. Katakan kelimpahan. Kelimpahan, abundance, overflow. Ya, anugerah kebenaran. Amin, saudara. Amin. Itu sebab nama gereja kita anugerah kebenaran. Dari ayat ini asalnya, saudara. Yes. Amin, saudara. Kita menerima overflow, the grace of God. Dan seringkali orang bertanya gini, wah kamu, seringkali semua orang dunia ini bilang gini ya, wah kamu jangan khotbah anugerah terlalu banyak deh, nanti kebanyakan dosis anugerah. Ya, nanti jadi super grace. Ya. Jadi hyper grace. Tapi ini bilang kelimpahan overflow loh. Yes. This is hyper, saudara. Amin. Overflow artinya sampai keluar, saudara. Saudara terbayangkan menerima anugerah kebanyakan. Most people nggak ngerti tentang anugerah. Karena anugerah itu is not in a religion. Ya. Anugerah itu bukan religion, saudara. Anugerah is a person. Yes. Di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kenapa, saudara? Karena hukum Taurat is not a person, is a law. Amin, saudara. Ya. Nah, kenapa saudara orang bingung, saudara? Karena saudara, orang tidak mengerti grace itu is a person. Grace itu adalah orang, saudara, sebuah pribadi, Yesus Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Grace itu bukan opportunity, bukan kesempatan untuk saudara diampuni dosanya. Bukan hanya sebuah gift pemberian, tetapi grace itu adalah sebuah orang, ada sebuah pribadi. Without him, grace cannot exist. Because grace coexists with God, because it's his nature. Amin. Di dunia ini banyak loh pengajaran yang salah. Amin. Amin. Ya. Lu mau terima Yesus atau mau terima berkat kesembuhannya? There's no such thing. Betul. Halo, dengar nggak, saudara? There's no such thing, sudah terima Yesus nggak sembuh. Betul. Nggak ada di Alkitab. Yesus dan kesembuhan satu paket. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, waktu Justin menikah sama Insan, ya, Justin nggak bisa bilang, oh saya mau terima Insan, tapi nggak mau terima dia punya harta, nggak mau terima dia punya baju, nggak bisa, saudara. Karena itu semua adalah bagian dari Insan, saudara. Kamu mau terima Yesus atau kesembuhan? Aku nggak pernah baca itu di Alkitab. Orang datang pada Yesus
mereka disembuhkan. Amin. Yesus nggak bisa dipisahkan, saudara, dari His holiness, His righteousness, and His grace. Amin. Nggak ada itu, saudara. Ada amin, saudara. Amen. Kalau saudara terima Yesus, sudah terima semuanya. So grace is a person, saudara. Ya, tanpa anugerah, saudara, nggak ada. Allah itu sendiri adalah anugerah. Dan kebenaran yang diberikan itu enables us to freely explore this grace. Itu memberikan kita kebenaran, memberikan kita kemampuan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, and it's not depend on us, but depend on Him. Out of abundance of this grace, it produces faith. Faith comes from us is the only natural response from us to give access to grace. Ya, karena kita terima anugerah, baru kita itu penuh dengan urapan dan hadirat Tuhan. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Ada amin? Amen. Ya. Dan dulu saya nggak tahu, saudara. Kenapa, saudara? Kita dulu sebelum kenal Yesus, kita semua sadar tidak sadar sekian banyak yang kita pikir tentang Kristen itu adalah agama. Kita pikir Kristen adalah perbuatan. Bahkan sampai sekarang terkadang kita berpikir Kristen adalah perbuatan. Kristen bukan perbuatan, saudara. Kristen adalah kehidupan. Kristen karena saya kontak dengan Tuhan, hidup saya berubah. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Ya. Kalau saya dan Bu Sia melainin, saudara, bukan karena kami melainin, karena ini adalah kami. Ini adalah hidup saya. Anugerah Tuhan yang melimpah. Amin. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, so what happens, saudara, dalam hidup kita, saudara? Seringkali, saudara. Ya. Seringkali ini, saudara, ketika kita sebagai anak Tuhan, kita itu masih bisa berbuat salah, betul nggak? Betul? Ya. Siapa yang tahu bahwa kalau saudara sudah makin lama dalam Tuhan dan saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan, justru saudara semakin tahu bahwa saudara punya kelemahan. You know? Kalau saudara sungguh-sungguh ikutin Tuhan, saudara benar-benar berusaha ikut Tuhan, semakin saudara jalan sama Tuhan, semua dari kita ini sini tahu bahwa kita ini punya kelemahan. Dan bahkan Benny Hinn bilang gini, saudara, suatu hari, saudara, dia lagi melihat seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan penuh kelemahan. Dan dia bicara sama Oral Roberts, saudara, orang terkenal. Nah, Oral Roberts bilang, Benny Hinn, you know and I know, we have weakness only God knows. Kita punya kelemahannya hanya Tuhan tahu. Jadi, saudara, apa yang terjadi, saudara, ketika kita nggak mengerti cara berjalan dengan anugerah, saudara, ketika kita fail, kita jatuh, kita kembali ke hukum. Apa yang terjadi, saudara? Pertanyaannya, saudara, ya, pertanyaan orang-orang, kalau saya jatuh dari kasih mula-mula, gimana caranya kembali ke kasih mula-mula? Betul? Kita Bapak bilang kerjakan seperti yang semula kamu kerjakan. Apa yang semula kita kerjakan? Percaya dong. Iya. Yes. Amin. Apa sih sesuatu yang harus saudara kerjakan waktu saudara Kristen, saudara terima bahasa roh? Percaya dong. Iya. Amin. Saudara nggak lakukan apapun dan tiba-tiba saudara percaya sama Tuhan dan begitu banyak mujizat terjadi dalam hidup kita melimpah-limpah. Kenapa orang Kristen sudah lama lebih susah berbuat mujizat? Lebih susah mengalami mujizat. Seringkali begitu. Apa yang terjadi, saudara? Karena mereka mulai melihat apa yang saya perbuat buat Tuhan. Wow, saudara, ya. Ketika saya mengerti ini, saya sangat dimerdekakan, saudara. Kita lihat di Galatia, saudara. Galatia 3 ayat pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Mereka punya masalah, saudara. Ya. Dan Paulus bilang mereka orang Galatia yang bodoh. Kadang-kadang kita bodoh, saudara, rohani kita. Ya, kita kadang bodoh, saudara. Ada amin, saudara. Ya, beban rohani, saudara. Pinter di sini, tapi rohaninya bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu dilukisan dengan terang di depanmu? Wow. Siapa bikin kamu sebegitu bodoh? Apa nggak jelas kamu? Udah dijelasin dengan jelas bahwa Yesus itu yang telah mati dan kamu diberitakan dengan terang di depan kamu. Ya, bahasa Inggrisnya dibilang gini. Coba bisa bahasa Inggrisnya? Ya. Oh, foolish Galatian,
Who has bewitched you? Siapa yang telah bewitched you itu saudara kayak dimanipulasi saudara. Ya. Then you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified. Jelas dipampangkan, dikasih lihat bahwa Yesus itu sudah disalibkan buat kita. Kita masih nggak ngerti. Amin. Saudara, saya bayangin ya. Yesus yang disalibkan terpampang jelas depan kamu. Apa ini saudara? Apa ini saudara? Your sins, my sins has been forgiven. Dosamu dan dosa saya sudah diampuni. Masih nggak ngerti? Apa ini saudara? Dosa kita diampuni. Masihkah kamu nggak ngerti? Masih kurang jelas? Ini karena siapa dia begini? Karena saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Ayat berikutnya saudara, ya. Ayat berikutnya. Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu menerima roh? Wow. Ada amin saudara. Adakah kamu menerima roh? Ya. Ternyata saudara, saya cari-cari di Alkitab janji blessing Tuhan kepada kita. Itu tidak lain tidak bukan adalah Holy Spirit. Yes, amin. It's a person. Holy Spirit tinggal dalam diri kita. Makanya dibilang kalau Bapamu di surga di dunia ini tidak memberikan roti, dia berikan kala jengking ganti roti. Bapamu di surga dia memberikan Holy Spirit. Ada amin saudara. Kamu menerima Holy Spirit karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada kabar baik bahwa Yesus sudah mengampuni kamu. Ada amin. Karena percaya pada kabar baik. Halo, let's get back to our first love. Kenapa kita mau di sini? Karena kita percaya sama kabar baik. Kenapa saya mau ke gereja jauh-jauh? Sekarang Serpong deket sih rasanya dibanding Serang dulu. Nanti orang selalu bilang, dulu saudara ya, Pak Step ke Serang jauh banget. Saya kalau nggak ke Serang, rasanya nggak enak semua saudara. Saudara nggak tahu kalau nggak ke Serang, rasanya mau sakit semua. Karena His grace is working in me. Yes. Wow. His grace is working in me. Ada amin saudara. Amin. Kayak saya kalau nggak melayani saudara, saya ada yang nggak enak. Bukan supaya saya layak depan dia, tapi dia punya power bekerja dengan kuat dalam diri saya. Ada amin saudara. Amin. Kamu menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jawabannya. Ayat berikutnya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, mau kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. This is our problem. Kita mulai dengan spirit, kita mengakhiri dengan daging. Kita mulai kasih Tuhan, nih Tuhan saya bisa melayani. Kita coba melakukan yang terbaik, kita berikan terbaik buat Tuhan. Saudara nggak bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Saudara dan saya cuma bisa menerima kasihnya Tuhan. Ada amin saudara. Dan apa yang kita lakukan ada reflection of His grace upon us. Yes. Itu sebabnya aku hidup, tapi bukan aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku yang berbuat, tapi bukan aku, tapi karena Kristus yang berbuat di dalam aku. Dan aku harus mengizinkan Kristus bekerja. Aku tidak menolak kebenaran karena kasih karunia. Sebab kalau ada kebenaran karena iman, sia-sia pekerjaan Yesus. Kalau ada kebenaran karena hukum Taurat, sia-sia pengorbanan Yesus. Saya tidak menolak kasih karunia. Ada amin. I don't reject the grace. Saya tidak mau, saya tidak takut overdose grace. Bahkan in the Bible saudara, kalau saudara baca di Alkitab saudara, ya, dikatakan begini saudara, orang-orang yang menentang kasih karunia. What the Bible says this saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul saudara, ya, 6 ayat 8. Coba kita lihat orangnya. Dan Stefanus, ya, yang penuh dengan kasih karunia. Saya mau jadi seperti Stefanus yang ini. Halo, ada amin saudara. Ya. Dan Stefanus yang penuh dengan apa saudara? Full of what? Full of grace. Penuh dengan kasih karunia. Betul nggak? Dan kuasa. Mengalami tanda dan mujizat di antara orang banyak. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit? Siapa yang mau pakai Tuhan untuk membangkitkan orang mati?
Ada amin, saudara. Itu baru buat hidup kita berarti. Amin, saudara. Gereja harus punya mujizat. Amin, saudara. Karena tanda gereja yang hidup adalah gereja yang punya mujizat. Dunia nggak butuh agama, dunia nggak butuh orang baik, dunia butuh mujizat. Halo, ada amin, saudara. Dunia nggak butuh saudara mereka sakit, saudara kasih dana. Nah, itu sudah banyak sumbangan dana. Mereka butuh disembuhkan. Mereka perlu Yesus Kristus yang hidup. Amin, saudara. Kalau sumbang dana, saudara kalah sama orang dunia. Mereka lebih berani, saudara. But the power, kuasa, kehidupan, only found in Jesus Christ. Ada amin, saudara. Ya. Dibilang bahwa Stefanus penuh dengan karunia, full of grace. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa, saudara? Dari apa? Kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit. Saudara lihat nggak? Alkitab suruh kita jangan menjauh diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan jadi pahit. Supaya full of grace. Susah tahu kenapa orang tumbuh akar pahit? Karena saya melayani nggak dihargain. You see? Saya datang, saya capek, saya nggak dihargain. Saya nggak dianggap. Saya jadi asyir, saya paling pagi, saya nggak dihargain. Saya berkorban, saya ditegur. Ini hatinya jadi pahit. Karena apa, saudara? Karena dia mau sekarang, apa yang dia earn, apa yang dia dapat, itu dari pelayanan dia. Halo, ada amin, saudara. Dan baik-baik, saudara, bagaimana Allah memakai saya, itu 100% kemurahan Allah, nggak ada urusannya sama kebaikan saya. 100%. Dan saya belajar, saudara, mematikan perbuatan baik saya. Saya belajar dalam kepada Tuhan, tidak dengan perbuatan baik. I'm totally zero in front of God, so I can be full in Him. And found in Christ Jesus, dan ditemukan dalam Kristus Yesus, bukan karena kebenaranku sendiri, tapi kebenaran karena kasih karunia Tuhan. I'm zero, man. Saya sama dengan saudara yang baru diselamatkan. Saya perlu anugerah. Saya tidak lebih baik dari saudara. Amin, saudara. In fact, saya berhenti bergumul dengan berusaha berbuat baik. Saya percaya anugerah Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, orang menjadi pahit karena mereka menjauh dari kasih karunia. Jangan diukur sih apa yang Tuhan berikan sama saudara. Amin. Nanti saudara dapat dari Tuhan. Juga orang bingung, kok kamu bisa ya dipakai Tuhan gitu? Emang saya terima. Saya terima. Saudara mau nggak dapat gratis? Amin. 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 Saudara mau dapat gratis sama karena perbuatan baik saudara? Gratis, betul nggak? Jadi jangan ngomel kalau Tuhan kasih orang yang gratis. Because grace is not fair. Anugerah itu nggak fair. Kenapa Tuhan selamatkan kamu, bukan keluarga kamu dulu? Kenapa Tuhan pilih kamu jadi pastor? Kenapa ada orang lebih baik dari kamu? Karena grace itu tidak fair. Jadi orang yang mengerti grace, orang yang menerima kelima kasih karunia, mereka nggak cari keadilan. Mereka cari kemurahan Tuhan. Karena mereka tahu kalau mereka cari keadilan, mereka mati, saudara, mati kutu semua kita. You mau keadilan, Tuhan kasih you keadilan, you mati kutu semua. Grace is not fair. That's how you receive grace. Amin, saudara. Melimpah. Betul? Kita kembali ke Galatia tadi. Sia-siakah telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi, bagaimana sekarang? Perhatikan. So, how is it now? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pemberitaan Injil? Karena kita percaya pemberitaan Injil. Halo. Gimana supaya Dia bekerja berlimpah-limpah pakai saya? Terima, saudara. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Oh, kita bikin banyak kesalahan. So, saya sudah ajarin saudara bagaimana menerima kasih karunia. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara kasih tahu gospel yang benar, semua orang mau, saudara. Karena orang nggak ngerti, saudara ya. Kamu udah terima Tuhan, terus kadang-kadang kalau orang baru Injil ya, dia doain terima Tuhan. Terus dia tanya sama pastor, dia masih rokok. Baru terima Tuhan, terus dia ngomong kasar. Biarin aja. Amin, saudara.
Memang dia nggak bisa berhenti kecuali kalau Tuhan bekerja dalam hidup dia. Kita aja nggak bisa. What's the point? The point Jesus died for you because you cannot stop sin. That's why you need Jesus. Yes. Religion, agama, itu memberikan saudara syarat, saudara harus berbuat baik untuk masuk ke surga. Yesus bilang, kamu nggak bisa. Saya masuk dalam hidup kamu, saya rubah hidup kamu. Yes. Biarin aja. Nanti dia berubah sendiri, saudara. Ngalami Tuhan, saudara. Kita semua di sini berubah karena kita ngalami Tuhan. Ada amin? Ya. Saudara yang lain di sini nggak ada yang dibayar. Kenapa orang mau? Karena Tuhan itu real. Nah, kita sadar kita semua lakukan untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Iya. Inti dari segala yang kita bicarakan, saudara, Ibrani itu, saudara, dia bilang, saudara, kalau saudara mau baca Ibrani, dia negur mereka sebenarnya sampai sekarang masih nggak ngerti kebenaran. Ya, karena susu yang mereka butuh, karena mereka lamban dalam mendengar. Itu Ibrani pertama. Tapi intinya, saudara, Ibrani bilang gini, inti yang kita bicarakan, ini isinya inti Ibrani. Kita mempunyai imam besar demikian duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar di surga. Ada amin, saudara. Intinya kita Ibrani adalah sekarang dan saudara dan saya punya pembela yang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Amin. Amin, saudara. Supaya kita setiap waktu bisa masuk dan dapat grace of God. Amin. That's the point. Bahwa kamu sama imam besar dan Allah mau menjawab doa kamu. Tapi Pastor, saya baru bikin salah. Datang sebagai anak Tuhan. Yes. Ada amin, saudara. Ya, datang supaya terima kasih karunia. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak bisa berhenti berbuat salah, kecuali kalau saya menerima kepenuhan, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yes. Amen. Ada amin, saudara. Ya. Anugerah yang pertama Tuhan berikan pada saudara adalah kebenaran. Dalam Galatia tadi, saudara, ya. Di dalam Galatia, kita ulang sebentar, Galatia 3, saudara. Ayat ke-5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu yang berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian? Karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberian Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Not guilty. Itu kebenaran. Di depan Tuhan sudah not guilty. Amin. Amin. Diberikan kepada kita kelimpahan. Saya orang yang punya kelemahan, saya orang yang punya kekurangan. Saudara di sini juga semua sama, betul? Amin. Ya, kita yang kadang-kadang hidupnya masih nggak seperti orang Kristen. Amin, saudara. Kadang-kadang saudara kita tahu kita orang benar, tapi hidupnya belum bisa mencerminkan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah pemberian anugerah Tuhan. Ada amin. Menerima kelimpahan pembenaran membuat hidup saudara berubah. Karena saudara terima terlalu banyak overdose anugerah. Yes. When you overdose anugerah, saudara berubah jadi seperti dia. Karena saudara nggak tahan in the presence of God, saudara nggak berubah. Jadi setiap hari kita datang dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, saya ini, saudara, dibenarkan karena anugerah Tuhan. Ada amin. Then your prayer will change. Doa kalian jadi bold. Yes. Orang benar bold. Orang benar tuh berani seperti singa, saudara. Dan sudah doain orang sakit, sudah nggak, Tuhan, kalau kehendak-Mu sembuhkan, disembuhkan, kalau enggak ya jangan Tuhan. Aku berhendak. No, when you are bold, saudara bilang in the name of Jesus, sakit penyakit ini keluar. Sudah berani, saudara. Iblis gemeteran, sudah lihat, saudara. Karena sudah tahu siapa saudara. Sudah punya keberanian berdoa. Dan kemudian saudara, karena kita kelimpahan anugerah, saudara, nggak sadar saudara, hidup kita tahu-tahu udah berubah. Kita berubah. Gimana? Kok kamu berubah, Kar? Insan berubah. Sih kalau saya sama insan sehari-hari sudah nggak ngelihat dia berubah. Tapi kalau udah lama nggak ketemu, wah berubah banget ternyata.
Slowly kita tuh berubah. Cuma karena kita orang dekat, sering kita nggak ngelihat. Tapi saudara, kalau sudah ngerti kebenaran yang saya beritakan hari ini, saudara, you be anointed. Yes. Saudara makin diurapi Tuhan. Saudara makin punya power. Dan dunia ini butuh Tuhan yang punya power, saudara. Amen. Amin. Ya. Amen. Amen. Jadi saudara, Abraham, saudara, hidup dari iman. Dan Abraham tuh dibenarkan oleh Tuhan. Karena iman. Amen. So every time kita menerima anugerah, kita dibenarkan. Amin, saudara. Roma 5 ayat 17. Maka lebih benar lagi mereka menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Kata hidup. You punya spiritual life. Tahu nggak hidup? Ya. Kalau saya nggak punya hidup, saya bisa ngomong sama dia, God bless you. Nggak ngerubah apa-apa. But when the anointing comes, keurapan datang dalam hidup saudara, saya bilang, God bless you. Lepas dosanya langsung. Yes. Yes. It's the anointing Amen. Amen. Amin. yang makes the difference. It's the anointing, saudara. Semua diurapi Tuhan, Yes. so harus terima. Ada amin, saudara. Yes. Ada amin, saudara. Amen. Gimana cara terimanya, Pastor? Ya, saudara, di Efesus 1 ayat ke-1. Saya baca ayat ini, saudara, bertahun-tahun, saudara. Tapi kalau Tuhan bukakan itu berbeda, saudara. Ayatnya jadi begitu hidup. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sampai di situ dulu. Sudah kebaca semua kisahnya, semua surat-surat Rasul Paulus. Ya. Kepada jemaat yang paling berantakan, Korintus. Ya. Kepada jemaat yang bertumbuh, Efesus. Selalu kalimatnya, saudara, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Yes. Yes. Selalu opennya gitu. Amen. God wants, Tuhan mau memberikan kamu kasih karunia. Selalu loh. So perhatikan. Pertama dulu sebelum dia ngomong apa? Dia bilang kasih karunia, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Ayat ketiga, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Halo, dia sendiri, saudara, telah menetapkan mau kasih kepada kita semua berkat rohani di dalam surga. Ada amin, saudara. Ayat keempat, saudara, ya. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat, tidak bersalah, not guilty, righteous in front of Him. You have to know that. Yes. That's how God sees you. Dia memutuskan sendiri to love you. Out of your unworthiness, sudah nggak apa-apa, because He decide. Ayat kelima, saudara, ya. Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan apa, saudara? Sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Dari awal, saudara, Dia sudah memutuskan untuk mengasihi saudara supaya saudara bisa duduk hari ini di sini. Saudara mengalami keselamatan karena dari awal sebelum dunia dijadikan, Dia sudah decide to love you and to choose you. Do you know that? Why people struggle? Kayak Adam dan Hawa, saudara. Iblis bilang datang mereka, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Tipuan terkonyol dan terbesar, saudara. Yang nggak seperti Allah ya iblis. Adam dan Hawa berubah dan teladan Allah. Allah tuh seperti kita. Tangannya 2, jarinya 10. Ada hidung, ada telinga, nggak ada sayap. Nggak ada, Allah nggak punya sayap, saudara. We in the image of God. Yeah. That's why the devil hate you so much. Kenapa Tuhan benci sama saudara? Kenapa iblis benci sama saudara? Karena saudara rupa dan teladan Allah. Yes. Dia berusaha nggak dapat, kita dikasih. Wow. Wow. Kesel ya.
Makanya bikin gambar dirinya rusak lah. Aduh, lu jelek muka lu, ya kan? Harus operasi kayak orang Korea, oplas semua, ya kan? Semua ya. Terus kamu kurang lah, kurang ini, kurang yang apa aja dia puter-puter semua, saudara. Terus kita berusaha. See, this is our problem, saudara. Kita berusaha. Yes, yes. We try to take something that's already ours. Yes. Kita mencoba mengambil sesuatu yang sebenarnya sudah dikasih. Jadi struggle, saudara. Terjebak, saudara. Ayo kamu berbuat baik. Ayo berusaha. Ayo Kenneth. Kamu lakukan lebih ya. Pelayanan lebih, datang on time ya. Lebih ya. Supaya Tuhan berkenan sama kamu. Supaya Tuhan urapi kamu. Mau struggle. Pertama-tama kita jadi orang Kristen, kita enjoy. Lama-lama jadi nggak enjoy, saudara. Karena jadi harus. Dan ketika kita jadi harus, kita lost our power. Because it's not by faith anymore, it's by works. Itu bukan dengan iman lagi. Kita kehilangan kuasa kita. Amin, saudara. Jadi siapa ini? Siapa yang menentukan kita jadi anaknya? Siapa yang nentuin sudah diampuni dosanya? Siapa yang melakukan semuanya? Ya Dia. Amen. Halo. Dengar baik-baik, saudara. You don't need to struggle for His love. Yeah. So nggak perlu struggle untuk Dia lebih mengasihi saudara. Dia nggak bisa lebih mengasihi saudara. Dia sudah berikan segalanya untuk kita. Amen. Ada amin, saudara. Terima. Berdoa jangan struggle. Tenang aja, terima. Tuhan, saya tahu Engkau mengasihi saya. Dia ngambil inisiatif. Amin, saudara. Makanya, saudara, waktu kemarin Insan menikah, saudara, karena Insan mewakili Kristus, saudara, ditanya, siapa yang ambil inisiatif yang lebih besar dalam pernikahan ini? Insan Bramantio Salib. Dia yang pilih Jesslyn. So, semua kita laki-laki, saudara, kita ambil inisiatif lebih besar. Yeah. Karena kita mewakili Kristus. Artinya kamu memilih, kalau saya milih Bu Sian jadi istri saya, berarti saya udah semuanya all in. Kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya all in. Tanggung jawab saya lebih besar di depan Tuhan. Saya nggak bisa nyalahkan dia. Because I'm the man yang memilih. Makanya saudara yang wanita jangan kejar laki-laki. Harus laki-laki yang kejar kamu. Kalau kamu kejar laki-laki, habis kalau dia suatu hari nggak mau sama kamu. Salahnya kamu yang mulai. Tapi kalau laki-laki yang memulai, dia berinisiatif. Kenapa kita lakukan seperti itu? Kenapa Insan lakukan seperti itu? Karena itu adalah gambaran dari Kristus dan jemaatnya. Bahwa Tuhan adalah pengambil inisiatif untuk mengampuni dosa kita, bukan kita. Dia yang milih saudara. Dia udah tahu jelek-jeleknya saudara, nggak perlu saudara ngomong. Oke, this is nothing. Dia nggak tahu saudara. Oke, saudara juga nggak perlu pura-pura. Nggak ada yang dia nggak tahu. Nggak ada poinnya saudara. Poinnya saudara saya ada menerima kasih karunia Dia, anugerah kebenaran. Yes. Amin, saudara. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Ya. Ini ayat sebenarnya udah sering saya baca, saudara ya. Entah kenapa hari itu benar-benar berbeda, saudara ya. Matius 10 ayat 7. Sudah mau dipakai Tuhan? Amin. Siapa mau dipakai Tuhan? Amin, saudara. Pergilah, beritakanlah. Amin. Go, proclaim the gospel. Kerajaan surga sudah dekat. Betul nggak? Ayat ke-8. Sembuhkanlah orang sakit. Wow. Bangkitkanlah orang mati. Itu caranya beritakan Injil. Amin, saudara. Cari orang sakit. Cari orang mau bunuh diri. Amin, saudara. Cari orang yang toksik. Karena saudara adalah garam dan terang dunia. Halo, kalau bukan saudara, siapa lagi yang bisa menyembuhkan orang toksik? Cuma kita harapannya. Ya, minggu lalu Bu Siam baca berita satu keluarga bunuh diri. Dan Bu Siam yang andai kata dia ketemu kita dulu. Come on, you are the salt and the light. Saudara bukan orang yang kalah, saudara orang yang menang, saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Kita perlu ketemu bos yang toksik. Saudara, ini Pastor Salim punya kesaksian paling baik, saudara. Itu bosnya itu, saudara. Ya, di atas itu, saudara,
Orang Indonesia tidak suka, orang Taiwan dia nggak bisa komunikasi, pokoknya problem banget. Dan semua orang di bawah dia itu habis. Hanya Pak Salim yang bisa bertahan. Dan bikin dia suka sama Pak Salim. Karena penuh kasih karunia. Nggak pahit hatinya, you know that? Don't get bitter. Mereka orang dunia. Mereka udah terhilang. Sudah nggak perlu bikin lebih hilang lagi. Udah terhilang. Sudah nggak perlu kutukin, mereka udah dibawa kutuk. Can you imagine? Ini banget. Kenapa sudah harus kayak saya tersiksa di sini? Come on. Amin, saudara. Usir setannya dong. Amin, saudara. Yes. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Freely receive, freely give. Freely receive, freely give. Freely receive, freely give. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati? Do you know how to get it? You have to receive it freely. Jangan berusaha. It's yours. Bapamu di surga berkenan memberikan kepada kamu. Freely receive. Terima gratis. Baru bisa kasih gratis. Yes. Amen. Saya mau dipakai Tuhan. Gimana caranya? Tuhan sudah mau pakai saya. Free receive. Free give. Yes. It's free. Amin. 30 tahun saudara, saya jadi orang Kristen. Hari saya baru ngerti saudara. Free receive, free give. Yes. Nothing to do with you. Saya suka banget khotbahnya Kathryn Kuhlman, dia bilang gini, it has nothing to do with me. Dulu saya nggak ngerti saudara. Dan saya ngerti saudara. Makin ngerti saudara. It has nothing to do with you. Amin. Amin. Tuhan kasih kamu cuma-cuma kamu dipakai gitu. Yes. Amin. Kita masih manusia. Masih bisa lapar. Masih bisa kesel. That's why we need grace. Kalau sudah ngerti ini saudara, gereja ini akan penuh dengan anugerah kelimpahan. Amin. Amin. Orang datang sini berasa dikasihi, nggak dijudge gitu. Ya, kamu orang berdosa. Wah, masih ngerokok, masih no. Mau terima Yesus nggak? Mau terima anugerah nggak? Semua orang mau. Yes. And don't worry saudara, saya dan saudara nggak bisa rubah orang. Anugerah Tuhan rubah orang itu. Sama seperti hidup kita nggak bisa rubah. Anugerah Tuhan rubah hidup dia. Percaya aja sama anugerah Tuhan. Jangan berusaha rubah dia. Ceritakan kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Iman dia bertumbuh. Dia terima anugerah itu. Hidupnya berubah. Siapa yang mau terima anugerah? Semua orang mau. Amin saudara. Dan saya berdoa saudara, firman ini menjadi hidup dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan saudara hidupnya berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kelimpahan, orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. The first thing saudara, you will live. Sedang hidup. Doanya hidup, penyembahannya hidup, firmannya hidup. Dan yang kedua, will reign. Akan memerintah. Saudara yang merubah keadaan, bukan perubahan merubah saudara. Sudah merubah everything harus jatuh di bawah kaki saudara. Karena saudara dan saya dipilih dan dikasih Allah. Amin. Lain kali kalau ibu datang, lu sok suci lu. Sudah jawab aja, cemburu ya, gua dipilih sih. Nggak dapet kan? Mau apa kita anak kesayangannya Tuhan? Sudah nasib. Amin, saudara.